Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu, sama-sama belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana pelajaran akidah ini ayyuhal ikhwan sangatlah penting, dan terbukti orang-orang yang meremehkan pelajaran akidah terjatuh dalam kesalahan yang fatal. Meskipun ternyata dia itu sudah lama mengaji, sudah lama mengenal manhaj salaf, tapi ternyata karena menganggap remeh pelajaran akidah terjatuh pada hal-hal yang sangat fatal di dalam akidah. Contohnya adalah merasa boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang fatal, bahkan berkecimpung di dalamnya. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Kemudian juga permasalahan yang lain, contohnya ada yang kesurupan, masih ada saja yang datang ke dukun. Begitu pula permasalahan-permasalahan yang lain di dalam bab takdir saja. Masih kita dapatkan orang-orang yang mengeluh tentang takdirnya, merasa kecewa yang berlebihan, menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan sangat terbukti bahwasanya pelajarannya tentang akidah itu tidak menyeluruh. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwasanya hal yang sangat fatal pembeda antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah adalah akidah. Adapun permasalahan-permasalahan fikih atau hal-hal yang tampak itu mengikut. Tetapi yang pokok pembeda antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah adalah apa? Apa yang dia yakini. Apa yang dia yakini. Kita mendapatkan banyak juga saudara-saudara kita sudah lama ikut ngaji, hadir di majelis ilmu, belajar, tapi tidak pernah mengkhatamkan matan akidah satupun. Kalau misalkan tidak bisa hadir di majelis ilmu, bacalah buku akidah yang dianjurkan oleh para ulama, para ustadz, beli penjelasannya, sehingga buku ini khatam secara baca, minimal seperti itu. Buku ini khatam secara baca, dibaca. Kalau ada yang permasalahan yang tidak diketahui, tanyakan kepada para ustadz. Tanyakan kepada para ustaz. Tidak mungkin seluruhnya juga langsung bisa dipahami. Ada hal-hal yang harus ditanyakan.
Jadi kalau misalkan tidak bisa hadir rutin di kajian akidah, buku-buku akidah yang rutin, yang pekanan, setidaknya kita beli buku rutin untuk buku-buku akidah. Contohnya dari Al-Usul Ats-Tsalatsa, penjelasannya 3 landasan utama, Lum'atul I'tiqad Ibnu Qudamah, kemudian buku-buku yang lain, Aqidah Wasithiyah. Buku-buku dasar seperti ini harus dikhatamkan, baik secara kajian atau kita baca. Contohnya yang mudah dipahami, kitab Tauhid 1, 2, 3 terbitan Darul Haq atau pustaka Imam Safwa. Beli. Jadi kita tahu ini hal-hal yang sangat fatal di dalam akidah, ini yang tidak ini yang bisa mengeluarkan seorang dari ahli sunnah wal jamaah, ini yang tidak. Jadi jangan merasa aman dengan apa yang kita dapatkan sekarang ini. Para ustadz, para ulama terus belajar dan merasa khawatir kalau diri beliau salah. Sekarang banyak orang merasa aman. Oh, yang penting saya sudah ikut kajian. Oh, di mana? Di masjid ini, di masjid sana, di masjid sana. Itu tidak menjamin, itu terbukti. Masih ada yang pakai minyak nyong-nyong. Coba bayangkan. Pakai jimat. Nggak tahu ya. Nanti tanya ke bapaknya ya. Ini mantap ini. Oleh karena itu ya ikhwan, inilah yang menguatkan kita. Ya, akidah inilah yang sangat menguatkan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Baik. Kita lanjutkan kajian kita membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sahabat, khilafah dan juga ahlul bait. Dan ini adalah bagian yang kedua. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyebut para sahabat yang mulia kecuali dengan kebaikan. Wa thana al-jamil, pujian yang indah. Wa dzikril hasan, ya, penyebutan yang baik. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbahum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka dan memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menyebut tentang satu pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kebaikan. Apabila kita mendapatkan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hal yang tidak baik tentang sahabat Nabi SAW, baik di buku-buku sejarah atau di nukilan-nukilan, di buku-buku tentang athar atau riwayat-riwayat, kendati pun sanadnya sahih, maka kita tahan lisan kita dari menjelekkan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menyebut kecuali kebaikan. Tahan lisan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Allah fi ashabi. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah fi ashabi, pada sahabat-sahabatku. La tattakhidhuhum gharadan ba'di. Janganlah kalian menjadikan mereka sebagai celaan setelahku, peninggalku. Faman ahabbahum
fabihubbi ahabbahum. Barang siapa yang mencintai mereka, para sahabat Nabi, fabihubbi ahabbahum, maka dengan kecintaanku itu Allah mencintai mereka. Wa man abghadahum, barang siapa membenci mereka, fabibughdhi abghadahum, maka dengan kemarahanku Allah membenci mereka. Wa man adzahum faqad adzani, barang siapa yang telah menyakiti mereka, mengganggu mereka, maka dia telah menyakiti aku, kata Nabi SAW. Wa man adzani faqad adzallaha, barang siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Wa man adzallah, barang siapa yang telah menyakiti Allah, yushiku ayyakhudahu, maka ditakutkan sebentar lagi akan diazab oleh Allah. Oleh karena itu ya ikhwan, dengan dalil ini kita bisa memahami seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum, Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tingginya beliau, kedudukan beliau, a'tau ya likulli man ra'ahu hukma sahabah, diberikanlah mereka itu setiap yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat. Jadi yang namanya sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan meninggal dalam keadaan beriman. Bertemu di sini meskipun hanya 3 hari, 1 hari, 1 jam atau sesaat, tapi pernah bertemu, paham atau tidak paham, walaupun dia masih bayi, tapi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikategorikan oleh para ulama sebagai sahabat. Jadi 3 syarat disebut sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama adalah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, kemudian meninggal dalam keadaan beriman juga. Ya. Sehingga para ulama berijtihad siapa yang dimasukkan ke dalam sahabat dan siapa yang tidak dimasukkan. Kalau sahabat-sahabat yang terkenal, maka jelas sekali ya riwayat-riwayatnya. Tetapi ada sahabat-sahabat yang tidak terkenal, yang hanya memiliki 1 hadis atau 2 hadis misalkan, maka berijtihadlah para ulama seperti Ibnu Abdul Bar, kemudian juga Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, di dalam menentukan, dan juga ulama-ulama lainnya di dalam menentukan ini sahabat atau bukan. Pembedanya apa? Kalau misalkan sahabat, maka berhak kita doakan dengan apa? Radhiyallahu anhu. Ya, sedangkan yang lainnya kita bedakan cukup dengan rahimahullah. Kalau sahabat kita taraddi, mendoakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi walaupun sekejap, ya, sebentar saja bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan sebagai sahabat. Wala yadkhulun nar ahadun minas sahabatil kiram minal muhajirin wal ansar alladzina bay'u tahta asy-syajarah bai'at ridwan.
dan tidak akan masuk neraka seorang pun dari sahabat yang mulia dari kalangan muhajirin dan juga ansor yang telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon disebut dengan baiatur ridwan. Baiatur ridwan itu sumpah baiat ya, baiat kalau bahasa kita baiat. Baiat ridwan itu maksudnya adalah sumpah setia untuk mendukung ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alla yafirru, agar mereka tidak lari kabur atau pokoknya harus mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun. Kapan terjadi baiatur ridwan? Tahun berapa? Baiat ridwan kapan terjadi? Tahun ke-6 Hijriah. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berumrah tapi ternyata dihalangi oleh orang musyrik. Kemudian di Hudaybiyah terdengar kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Utsman bin Affan itu dibunuh oleh orang-orang musyrik. Maka sekitar 1.400 sahabat itu membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun, walaupun mati menjemput, itu tetap mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang memerangi kaum musyrikin. Tetapi ternyata kabar tersebut adalah kabar dusta. Ya, tidak lama dari itu, dari baiat tersebut, akhirnya Utsman bin Affan dikabarkan masih hidup, ya, tidak meninggal. Jadi tidak terjadi perang pada saat itu. Akhirnya mereka pun pulang kembali ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu, sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon, dan Allah mengetahui apa yang di hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, Allah pun menurunkan ketenangan kepada mereka. Wa athabahum, dan membalas mereka fathan qariba, ya, kemenangan yang dekat. Waktu itu banyak sahabat menyangka bahwasanya Fathu Mekkah itu terjadi tahun depan setelah perjanjian Hudaybiyah. Padahal tidak disebutkan tahunnya. Oleh karena itu sampai Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai beliau mengatakan, apakah aku mengatakan tahun depan atau tahun ini, yaitu tahun ke-7? Tidak ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahun ke-7, tapi itu janji Allah Subhanahu wa taala, wa athabahum fathan qariba, dan Allah akan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, bukan tahun ke-7, tetapi penaklukan kota Mekah di tahun ke berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Tidak masuk ke dalam neraka seorang yang telah membaiat di bawah pohon. Maksudnya baiat ridwan. Dan kita meyakini bahwasanya para sahabat itu dalam keadaan tidak sama keutamaannya. Ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq, jika ditimbang dengan seluruh umat selain beliau, maka masih lebih berat amalannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Apabila Umar bin Al-Khattab ditimbang dengan seluruh umat ini tanpa mengikutkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq, maka masih berat Umar bin Al-Khattab.
Khattab. Ya, sebagai balasannya subhanallah, kuburan beliau berdua itu berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan Abu Bakar disepakati. Abu Bakar lebih utama daripada Umar, dan Umar lebih utama daripada Utsman dan Ali. Adapun masalah Utsman dan Ali itu diperselisihkan di antara ahli sunnah wal jamaah, siapakah yang lebih utama antara Utsman dan Ali. Ya, hingga akhirnya jumhur mengatakan yang lebih utama adalah Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Seperti itu, ya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, itu tergantung dengan siapakah yang duluan masuk Islam, yang berhijrah, kemudian yang menolong para sahabat kaum muhajirin, dan apa yang telah mereka lakukan. Dan yang paling utama adalah al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Ansor itu yang menerima yang menyambut para muhajirin, itu namanya kaum ansor. Nah, sekarang batas disebut ansor itu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai para sahabat disebut dengan ansor itu sampai kapan? Sampai peralihan kiblat. Jadi pertama kali kiblat itu ya di mana? Di awal Islam ke Baitul Maqdis, yaitu ke Kudus, Yerusalem, Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, beliau sholat itu menghadap ke Ka'bah dan menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi dapat dua. Dan beliau sangat mengharapkan bahwa Allah akan mengubah kiblatnya ke Ka'bah. Nah, tapi ketika berada di kota Madinah, maka kota Madinah itu di tengah. Baitul Maqdis itu mengarah ke utara, sedangkan Masjidil Haram itu mengarah ke selatan. Ya, seperti itu, depan sama belakang. Akhirnya ketika peralihan kiblat, dialihkanlah ke Ka'bah, yaitu tinggal mengubah masjid yang tadinya mengarah ke utara, buntut dijadikan kiblat, ya, arah depan, yang depan jadikan buntutnya yang belakang. Seperti itu saja di zaman dahulu. Taib. Jadi yang utama adalah pertama kaum muhajirin dan ansor, kemudian ahlu badar, orang-orang yang mengikuti perang Badar. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, beramalah kalian sesuka hati kalian, saya telah ampuni kalian. Ini adalah persaksian dari Allah Subhanahu wa taala akan bahwasanya apa? Ahli Badar itu adalah ahli surga. Wa ahlu Uhud wal Ahzab. Kemudian ahli Uhud yang ikut dalam perang Uhud. Kemudian dalam perang Ahzab atau Khandaq, yang perang dikepung ya sampai lebih dari 10.000 orang atau 12.000 orang mengepung kota Madinah. Akhirnya dibuatkanlah parit yang sangat panjang dan sangat dalam sehingga tidak bisa melompat. Ya. Jadi ketika itu tahan-tahanan, dan ternyata hari sangat dingin, mereka juga kehabisan bekal dan tidak mendapatkan kemenangan sama sekali. Akhirnya mereka pun mundur teratur. Berbagai macam kabilah dari orang-orang kafir mundur teratur karena kehabisan bekal dan tidak ada harapan untuk menang. Ya, subhanallah. Jadi masalah sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi SAW sudah sepantasnya juga kita
membacanya dan mengkajinya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ahlus syajarah ahlu bai'ati ridwan, yaitu kemudian setelah itu adalah orang yang berbaiat di baiat ridwan. Begitu pula ahlu bai'atai al-aqabah, yang berbaiat di dua baiat aqabah. Alladzina, yang mereka itu menolong Allah dan Rasulnya, kemudian seluruh sahabat yang mulia, mimman anfaqu qabla al-fathi, yang mereka itu menginfakkan hartanya sebelum fath. Jadi para sahabat yang sebelum penaklukan kota Mekah itu lebih utama daripada yang setelah penaklukan kota Mekah. Baik. Kemudian sebagian sahabat disebut nama-nama mereka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara umum Allah Subhanahu Wa Taala telah meridhoi mereka, dan sudah kita bahas pada pertemuan lalu, ya, bahwasanya setiap dari mereka dijanjikan al-husna, yaitu surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada nama-nama dari para sahabat yang disebutkan dengan namanya, ahli surga yang disebutkan dengan namanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, wa Uthman Dzun-Nurain, Ali Al-Murtada, wa Talha bin Ubaidillah, wa Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah. Jadi ada 10 sahabat yang dijuluki dengan Al-Asyarah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Al-Asyarah 10 orang Al-Mubasysyaruna, yang diberi kabar gembira bil Jannah, untuk masuk ke dalam surga. Siapa itu? Ya, pertama 4 khulafa Rasyidin, kemudian ditambah dengan Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam satu hadis. Penyebutan dalam satu hadis. Di sini seperti diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid mengatakan, ya, Abu Bakar fil jannah, Uthman fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya disebutkan 9 sampai yang terakhir man al-ashir. Siapa yang ke-10? Ya, Sa'id bin Zaid. Ya, beliau menyebutkan nama beliau. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ahli sunnah wal jamaah juga meyakini tanpa keraguan bahwasanya yang paling utama mendapatkan al-imamah, kepemimpinan, dan al-khilafah adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan: Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, dan Ali bin Abi Thalib. Sepakat ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang mengingkari kepemimpinan keempat khalifah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah itu apa artinya? Khalifah? Hah? Khalifah itu apa? Khalifah? Khalifah itu pemimpin pengganti. Jadi khalifah yang menggantikan. Pada awalnya khalifah itu Rasulullah SAW, ya, pengganti, pemimpin penggantinya Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Al-Khattab disebut dengan khalifati Rasulullah SAW, penggantinya pengganti Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Al-Khattab, nanti kalau misalkan setelah saya kepanjangan, khalifati Rasulullah SAW, ya enggak? Akan kepanjangan. Akhirnya beliau menetapkan bahwa Amirul Mukminin, ya, diganti dengan Amirul
mukminin, ya, pemimpin orang-orang yang beriman. Itu Umar membuat istilah itu untuk memudahkan, ya, kaum muslimin menyebut Amirul Mukminin. Taib. Dan keempat orang ini, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka adalah seafdal-afdal kaum muhajirin, para seafdal-afdal sahabat, ya. Dan mereka adalah seafdal umat ini setelah Nabi SAW bil ittifaq, dengan kesepakatan. Kecuali yang kita katakan tadi, Utsman dan Ali ada perselisihan, ya. Ada yang mengatakan, sedikit yang mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman. Tapi kita katakan pendapat yang kuat, Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Kalau misalkan dikatakan Ali dinikahkan anaknya Rasulullah SAW kepadanya, yaitu Fatimah, maka kita katakan Utsman bin Affan, ya, dinikahkan dua orang anaknya Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Setelah Ruqayyah kemudian dinikahkan lagi, meninggal, kemudian menikahkan dengan Ummu Kulthum. Yang tadinya Ruqayyah itu menikah dengan anaknya Abu Jahal. Ya, coba lihat anaknya siapa? Abu Jahal, ya, yang bernama Utbah. Ummu Kulthum Utaibah. Kemudian Abu Jahal memerintahkan untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Akhirnya Utbah dan Utaibah pun menceraikan, karena sangat jengkel Abu Jahal ini dengan siapa? Dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Taib. Ya, kalau mau nikahkan anak, ya, jangan sama musuh Allah, ya. Ini pelajaran ini. Apalagi yang, ya, carilah yang baik-baik, ya. Cari yang baik-baik, dan jangan yang terkenal melakukan keburukan. Taib. Wa kanu hum wuzara'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dulu mereka itu adalah wazir-wazirnya, pendamping-pendamping. Kalau sekarang wazir itu diartikan dengan menteri, maksudnya pendamping-pendamping Nabi SAW. Kemana Nabi SAW pergi, berempat ini selalu ada. Bahkan Utsman bin Affan itu memiliki keutamaan sebagai duta, ya, untuk negosiasi. Kemudian adapun Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kepintarannya dan kepiawaiannya dalam menggunakan pedang. Dan mereka adalah ansaruhu, ya, penolong-penolong Nabi, asharahu, dan adanya hubungan kekeluargaan karena pernikahan, ya. Kalau Abu Bakar dan Umar adalah siapa Nabi? Mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lebih tua? Abu Bakar lebih tua atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar lebih tua. Umar lebih tua atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lebih tua Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian apa? Dinikahkan kepada anaknya Aisyah dan siapa? Hafsah. Aisyah dan Hafsah. Kemudian untuk Utsman bin Affan dinikahkan dengan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kalau Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan menikah dengan Fatimah, binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan mereka itu adalah al-khulafa ar-rasyidun. Mereka adalah para khulafa ar-rasyidun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, usikum bi taqwallah was-sam'i wat ta'ah. Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan dengar dan taat, maksudnya kepada pemimpin.
Wa in 'abdan habasyiya, meskipun dia adalah seorang budak Habasyi. Fa innahu may ya'ish minkum, sungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnahnya para khulafa, sunnahnya para penggantiku maksudnya, ya, al-mahdiyyin, yang diberi petunjuk, ar-rasyidin, yang membimbing. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan digigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian hal-hal yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap hal yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ini hadis Nabi, tapi kok heran saya, banyak yang alergi sama hadis ini. Bingung ya, padahal gitu Pak ya. Kok banyak yang alergi, dibaca, oh jangan kamu baca ini katanya. Kok enggak, ini kan hadis gitu kan. Kenapa banyak yang alergi gitu kan? Kalau nggak masuk di dalamnya, ya jangan tersinggung lah, kan gitu kan. Kalau tidak termasuk di dalamnya, jangan tersinggung. Ya, kita hanya menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menyebutkan bahwasanya kekhilafahan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama 30 tahun, ya, selama 30 tahun. Dan sebagaimana dikatakan oleh beliau, al khilafatu fi ummati 30 sanah, kekhilafahan pada umatku ini selama 30 tahun. Thumma mulkun ba'da dzalika, kemudian sistem kerajaan setelah itu. Ya, sistem kerajaan setelah itu. Dan ternyata kalau dihitung masa menjabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, sampai Ali bin Abi Thalib itu tidak cukup 30 tahun. Ternyata penutupnya adalah siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Inna bni hadha sayyid. Kata Rasulullah SAW tentang Hasan, sesungguhnya anakku ini, ya maksudnya cucuku ini adalah sayyid, adalah pemimpin, maksudnya pemimpin manusia. Yuslihullahu bihi baina al-fi'ataini al-azimataini minal mu'minin. Allah menyatukan, mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan orang yang beriman. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa al-khulafa ar-rasyidun itu ada 4, ya, ada 5. Yang memasukkan 5 berarti memasukkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib ke yang kelimanya. Sedangkan yang mengatakan khulafa ar-rasyidun itu 4, maka tidak memasukkan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Allah alam bisawab. Tapi yang disepakati, yang termasuk khulafa ar-rasyidin menurut ahli sunnah wal jamaah adalah 4 saja, yaitu sampai Ali bin Abi Thalib. Adapun Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu adalah tempat berselisihnya para ulama dari zaman dahulu, karena pada saat itu terpecah, ya, dari zaman Ali bin Abi Thalib berpecahlah 2 kelompok. Satu mengikuti Ali bin Abi Thalib, dan ini banyak. Kemudian ada yang mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan. Allahu a'lam bishawab. Baik. Insyaallah kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan kajian. Baik, azan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan.
Jadi ketika di zaman Ali bin Abi Thalib itu terjadi peristiwa besar, yaitu perselisihan besar antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, yang mengakibatkan ada yang mendukung Muawiyah, ya, sehingga Muawiyah membentuk pemerintahan sendiri di mana? Di negeri Syam. Syam itu Yordan, Suriah, itu Syam, ya. Itu Syam. Kemudian di sana di Syam, adapun Ali bin Abi Thalib di mana? Di Baghdad. Baik. Kemudian ayol ikhwan, lanjut kepemimpinan Ali bin Abi Thalib diteruskan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya berdasarkan berbagai macam pertimbangan, akhirnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga beliaulah yang menjadi khalifah kaum muslimin. Hanya satu pemimpin di dunia ini. Dan mengenai Muawiyah ayol ikhwan, banyak sekali orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah yang mengkafirkan Muawiyah karena mereka telah merebut apa? Bahasanya apa? Merebut kekuasaan. Padahal yang memberikan siapa? Al-Hasan. Yang memberikan kekuasaan tersebut adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau misalkan memberikan kekhilafahan itu akan mengkafirkan seseorang, ya, karena misalkan tidak pantas Abu Bakar, Umar, Utsman itu mendapatkan kekhilafahan, yang paling pantas adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu pula Muawiyah tidak pantas untuk mendapatkan kepemimpinan. Haruslah siapa? Al-Hasan, kemudian Al-Husain. Yang tidak mendukung itu kafir. Maka yang pertama kali dikafirkan harusnya siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak konsisten dengan itu. Yang memberikan kekhilafahan adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan yang namanya Muawiyah, ayol ikhwan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, itu dicaci maki di dalam buku-buku orang-orang Syiah. Dan yang kita sayangkan, ada sebagian ahli sunnah terpengaruh dengan buku-buku, ya, buku-buku Syiah, sehingga kita dapatkan sebagian buku-buku yang menyebar tentang sahabat. Mereka memuji para sahabat yang lain, tapi tidak dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan banyak penghinaan terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan, seperti julukan tidak pantas lah dan sebagainya, merebut. Itu adalah propaganda dari siapa? Orang-orang Syiah, tapi terpengaruh. Jadi di sini ada saja kaum muslimin yang mutasyayyi', terpengaruh pemikiran orang-orang Syiah. Dan itu dibukukan di buku-buku sejarah tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita dapatkan beberapa keutamaan Muawiyah. Yang pertama, beliau itu sahabat atau bukan? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam ketika Fathu Mekkah. Ya, Abu Sufyan bapak beliau termasuk pembesar Quraisy. Nah, ketika penaklukan kota Mekkah, beliau juga masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, qila li Ibnu Abbas, dikatakan kepada Ibnu Abbas, halaka fi Amiril Mukminin Muawiyah, bagaimana menurutmu tentang Amirul Mukminin Muawiyah? Fa innahu ma autara illa biwahidah, sesungguhnya beliau itu tidak berwitir, salat witir, ya, kecuali dengan satu rakaat. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, asaba innahu faqih, dia benar, beliau benar, katanya Abdullah bin Abbas, innahu faqihun, beliau itu faqih. Ini kan Abdullah bin Abbas adalah habru hadhil ummah, ulamanya umat ini setelah meninggal pembesar-pembesar sahabat. Kemudian sahabat yang muda naik, yang menjadi ulama yang sangat tinggi ilmunya adalah siapa?
Abdullah bin Abbas, bahkan tidak ada ayat kecuali ada nukilan dari Abdullah bin Abbas. Tapi beliau mengatakan sendiri innahu faqih. Ini kan pujian yang luar biasa, menyematkan, memberi gelar kepada Muawiyah sebagai orang yang faqih, alim, paham ilmu. Ya. Begitu pula doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sanad yang sahih kepada Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah dia itu sebagai hadiyan mahdiyan, yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk, wahdi bihi, dan berilah petunjuk dengan perantara beliau. Coba dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah, ya, kepada Muawiyah, tidak ada kepemimpinan yang paling panjang melebihi Muawiyah, dan prestasinya itu sangat besar di dalam dunia Islam. Muawiyah, prestasi Muawiyah selama menjabat itu sangat besar di dalam kekhilafahan beliau. Kemudian ayyuhal ikhwan, kita perlu ingat beliau itu adalah salah satu juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana permintaan Abu Sufyan bapaknya, pakailah anakku untuk menjadi juru tulismu. Akhirnya dipakai untuk menjadi juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui, ya, tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk membaca, buta, baca tulis Arab itu tidak bisa. Justru itu menjadi kelebihan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita mencela siapa? Muawiyah. Kita ingatkan ini satu sahabat yang paling banyak dicela adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan, ya, yang paling aswad. Yang paling aswad itu yang paling hitam, maksudnya yang paling dermawan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Muawiyah. Bagaimana dengan Umar? Umar adalah orang yang karim, yang aswad, yang dermawan. Tetapi apa? Masih dermawan siapa? Lebih dermawan Muawiyah daripada Umar. Tapi ini perkataan dari sahabat yang menilai, yang mendapatkan zaman-zaman kekhilafahan, kekhilafahan Abu Bakar, Umar, dan juga Muawiyah dan khalifah yang lainnya. Tapi apa? Ketika disebutkan tentang Muawiyah, tidak ada yang lebih dermawan setelah Rasulullah SAW melebihi siapa? Muawiyah. Tapi Abu Bakar afdal katanya. Abu Bakar afdal, Umar afdal minhu, khairun minhu. Tetapi kalau masalah kedermawanan, tidak ada yang mengalahkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ketika itu juga kita katakan harta itu sangat banyak ketika di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, kaum muslimin mendapatkan harta yang sangat banyak. Itu salah satu alasan juga mengapa Muawiyah tetap bertahan di mana? Di Syam, karena hasil bumi di Syam yang luar biasa, banyaknya harta melimpah di sana, dan penyebaran Islam ini sangat banyak menyebar kemana-mana, ya, dengan perantara Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini perlu kita ingatkan karena sebagian buku-buku agama merendahkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak lain itu karena terpengaruh pemikiran orang-orang Syiah. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan kita bisa buka 1 atau 2 atau 3, silakan. Baik. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, tidak mengapa. Baik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di sini, ya, menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang marhum, yang dirahmati. Perpisahan kita adalah perpisahan yang maghfurah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa selalu beristiqamah di jalan yang hak, jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi sampai akhir hayat kita. Ya, kita bahagia dengan penutup amal kita, amal sebagai amal soleh yang kita dambakan untuk menutup amal kehidupan kita. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dan kita juga doakan agar kita semua bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Itulah impian seorang muslim, husnul khatimah, dan juga mengucapkan la ilaha illallah. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.